darling ya, cantik ya, darling. Dalam jaringan, luar jaringan. Metodenya ini sangat luar biasa ya, asik juga sih. Kemudian di riset, terus kita uji cobakan, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi ini ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Smahika. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Smahika, Smahika itu singkatan dari SMA IT Hidayah Klaten. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah Fauziah, selaku host pada podcast ini, yang kebetulan saya ini juga seorang guru di Smahika. Saya mengajar pelajaran fisika. Nah, hari ini kita sudah dibersamai nih dengan dua narasumber yang keren-keren banget. Di sini ada Ustazah dan di sini ada murid saya. Oke, kayaknya teman-teman udah mulai kepo siapa aja nih narasumber kita. Kita kenalan aja langsung. Kita mulai dari Ustazah dulu. Monggo Ustazah. Oke, hai. Nama saya Sri Anjarini. Saya sebagai wakil kurikulum di sini sekaligus juga guru mapel PAI. Mantap. Oke, kita lanjut ke murid saya ini, Unyu-Unyu ya. Monggo boleh kenalan. Ya, nama saya Alifa Asfa Zaroh, sering dipanggil Asfa. Saya siswa SMA IT Hidayah, sekarang saya duduk di bangku kelas 12 IPA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Asfa ini langganan di kelas kalau setiap pagi mimpin teman-temannya jargon. Nah, gimana nih biar kita tambah semangat? Nih mulai podcastnya kita jargon dulu. Setuju nggak Mbak Asfa? Setuju. Tapi Mbak Asfa yang mimpin ya? Iya. Oke, gitu nih Mbak Asfa. Kita ngikut. Kita ngikut. Are you ready? Ready, always ready. Smahika, akhlak mulia, mandiri, berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semangat ya. Iya. Ih, seru banget. Nah, saya pengen tahu nih gimana perasaan di Ustazah Ririn maupun Mbak Asfa. Kan kita udah melalui ya pembelajaran jarak jauh hampir 9 bulan. Itu gimana sih perasaannya? Kepo pengen tahu. Monggo boleh dari Ustazah Ririn dulu deh. Oke, yang pertama tentunya khawatir, takut, cemas ya terhadap sebuah penyakit yang kita tahu belum ada obatnya, gitu. Namun sebagai seorang Muslim, maka kita semua harus mempercayai bahwa setiap peristiwa pasti ada pelajaran di dalamnya. Gitu, Us. Lanjut, kalau Mbak Asfa gimana nih perasaannya sebagai murid nih? Perasaannya nano-nano sih, cemas iya, terus lebih tertantang ya, karena kita tuh sudah buat target-target nih, target-target, dan kita tuh harus punya semangat dan usaha yang lebih, soalnya kita biar bisa merealisasikan target-target tadi dan juga bisa bersaing ke depannya. Iya. Kira-kira apa sih kesulitan yang dihadapi sama Asfa? Iya, mungkin selama pandemi ini akses internet ya yang belum stabil. Saya ini termasuk pribadi yang kayak sosial gitu ya. Misalnya kalau di kelas tuh suka tanya atau berdiskusi langsung dengan teman. Nah, selama pandemi ini tanya dengan ustadzah pun lewat WhatsApp. Nah, kalau dari Ustazah Ririn gimana, Us? Kalau kesulitan, kalau kita bicara kesulitan, maka kita mungkin lihat data, gitu ya. Alhamdulillah di pandemi ini Smahika sudah mengadakan survei kepada orang tua ya dan siswa. Ternyata memang ada beberapa kendala yang dialami oleh orang tua, terutama adalah dari pendampingan yang minim. Ya, hampir 75,8% itu ada. Selain tadi yang disampaikan oleh Mbak Aswa, ya, tidak tersedianya perangkat, mungkin kuota yang habis dan sebagainya. Nah, ini sebuah kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Kemudian kami sebagai guru harus segera beradaptasi. Yang tadinya bertatap muka, bisa melihat wajah-wajah semangat, tiba-tiba harus jarak jauh, ya, dipisahkan oleh ruang dan waktu yang saya di sini, anak-anak di sana, gitu ya. Apalagi alhamdulillah di Smahika cukup dekat dengan anak-anak ya, sharing, curhat dan sebagainya. Jadi apa ya, pikiran kita itu juga ke anak-anak. Kita tahu hampir sepertiga waktu kita, hampir 8 jam waktu kita ada di rumah kedua ini, ya, di rumah kita ini. Maka ikatan-ikatan
cinta, ikatan-ikatan ukhuwah, ikatan-ikatan antara guru dan siswa itu sangat-sangat dekat sekali. Ya, nah ini tidak bisa kita lakukan sekarang ya. Termasuk dalam sisi KBM kita tidak bisa mengontrolnya secara langsung. Nah ini kesulitan-kesulitan seperti itu yang harus kemudian kita cari solusinya. Apa sih solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi di Semahika ini selama pembelajaran pandemi? Oke, ya jadi kita masih ingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, karena mereka hidup di zamannya. Berbeda tentunya dengan zaman saya, zamannya Usnurul begitu ya. Saya mungkin dulu tidak ada ini ya, tidak ada ini. Tapi pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Sekarang berbeda. Makanya bagaimana kita diminta dengan masa pandemi ini, kita diminta untuk mudah beradaptasi, ya dinamis. Ya ilmu itu juga dinamis, kemudian pembelajaran itu juga dinamis. Akhirnya ide-ide itu muncul ya di Semahika, bagaimana kemudian kita mengadakan sebuah kegiatan belajar mengajar yang kemudian istilahnya adalah darling, ya cantik ya darling. Apa tuh darling? Oke ya, darling itu dalam jaringan luar jaringan. Artinya bahwa kami mengadakan KBM itu secara online maupun offline. Ya, secara online dengan daring tadi. Kemudian secara offline kami mengadakan school visit maupun home visit. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan pandemi ini ancaman keselamatan jiwa maupun degradasi moral itu sangat-sangat terasa sekali. Bagaimana kemudian kami mencoba mengemasnya agar masalah-masalah tersebut teratasi. Nah, muncullah 3 tadi. Alhamdulillah sekolah kemudian memfasilitasinya dengan pelatihan-pelatihan IT begitu ya. Bagaimana membuat Zoom, Google Meet, Google Form dan sebagainya, video-video yang kreatif. Nah, ini tim IT-nya alhamdulillah sangat-sangat bagus begitu ya untuk kemudian mendukung terkait program itu. Kemudian selain itu adalah offline ya, offline. Kami ada 2 program yaitu school visit dan home visit gitu ya. School visit anak-anak datang, kita pergilirkan gitu ya dengan memperhatikan protokol kesehatan, mendapat izin dari orang tua. Kemudian materi-materi yang kami lakukan adalah tahfidzul Quran dan penguatan ruhiyah. Ya, jadi bagaimana sesungguhnya motivasi atau mental anak-anak atau spiritual anak-anak itu harus kemudian kita bangkitkan. Bahwa ini adalah masanya kalian, masanya kita juga, masa pandemi ini, maka kita harus keluar dari permasalahan tersebut yang maksudnya bisa mengambil solusi saat kita kemudian ada sebuah peristiwa yang musibah dan sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa tidak hanya dari sisi penguatan ruhiyah juga, tapi alhamdulillah kami ada program BPI ya Kak ya, BPI Bina Pribadi Islami itu yang cukup banyak menguatkan ruhiyah. Selain itu adalah home visit, kami mengunjungi anak-anak begitu ya, dengan orang tuanya juga di rumah, kendala-kendala apa yang dihadapi, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, ini kita coba urai sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada anak bisa segera teratasi. Oh, anak-anak tadi Mbak Aswa sampaikan tidak ada kuota, alhamdulillah ada bantuan kuota gitu ya. Oh, kemudian anak-anak merasa tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh guru misalnya ya. Kami mencoba untuk berkreasi bagaimana anak-anak paham gitu ya. Karena sekali lagi kalau kemudian hanya daring gitu ya, kita tahu bahwa sehebat-hebatnya perangkat tidak bisa menggantikan ruh seorang guru ya. Transfer itu harus kita lakukan. Termasuk tidak hanya anak-anak Usnurul, kami juga begitu ya. Setiap rapat maka ada pembinaan yang itu membangkitkan spiritual kita, mencas ruhiyah kita ya. Bahkan waktu-waktu yang ada kita gunakan juga untuk setor hafalan ya, untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, oke, wah, tapi banyak banget ya yang sudah dilakukan sama Semahika. Dari mulai
darling tadi yang dicetuskan base ternyata ada dasarnya dari hadis, kemudian di riset, terus kita uji cobakan dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi ini ilmiah, oke? Ya. Kita pengen tahu dari Asfa ya. Asfa selaku murid itu gimana sih ngerasain metode ini gitu digunakan di Semahika? Metodenya ini sangat luar biasa ya, asik juga sih. Jadi kita tuh juga bisa ngeliat, oh satu-satunya tuh, oh ya gini gitu. Tapi buat teman-teman tahu ya, jadi kan di sini kita ada school visit tuh. Di Semahika ini ketika mengadakan school visit, protokolnya ketat banget loh. Tadi sudah dikatakan sama Usririn ya, kalau misalnya siswa mau school visit atau datang ke sekolah, itu harus atas dengan surat izin dari orang tua. Jadi Bahkan mungkin Usnurul, kita juga cukup dinamis saat memang kita diizinkan untuk school visit, saat memang zona kita hijau. Walaupun mungkin jadwal untuk pekan ini sudah kita share, tapi ternyata tiba-tiba kasus naik gitu ya, zona kita tidak aman, segera kita hentikan. Jadi komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan orang tua, bahkan dari manajemen, kepala sekolah, surat itu sering sekali. Ya, ada perubahan-perubahan yang dinamis itu harus senantiasa kita lakukan. Oke, berarti sesuai banget sama tadi di awal disebutkan hadisnya ya. Kita kalau misalnya mau mengajar anak-anak kita itu disesuaikan dengan kondisinya, termasuk sekarang kondisinya lagi pandemi, cocoknya gimana sih gitu ya. Nah, setelah tadi nanya-nanya tentang solusi dan apa yang sudah dilakukan sama Ustazah Ririn dan Asfa selaku murid, pengen tahu nih satu hal ya, atau mungkin boleh satu dua hal yang bisa menjadi modal penting nih gitu untuk kita bisa bertahan ya menghadapi pandemi ini ya, atau misalnya kita bisa bertahan terus belajar nih dalam situasi pandemi COVID ini, Kirin. Oke, modal penting yang kemudian harus kita lakukan adalah yang pertama, membangun spiritual yang bagus. Artinya bahwa kita memang harus membangun jiwa kita dulu. Alhamdulillah di Semahika ada pembinaan, gurunya, tidak hanya siswanya, kami juga iya, hafalannya, dan sebagainya itu senantiasa menjadi cas bagi spiritual kami. Kemudian yang kedua adalah motivasi kuat pada diri kita. Sekali lagi Ustazah sampaikan bahwa ini adalah masa kita untuk harus segera beradaptasi. Kalau kita tidak mudah beradaptasi, kita akan terlindas. Ya, kita akan sudah tersingkirkan gitu ya. Jadi bagaimana motivasi kita yang kuat untuk kemudian bisa bertahan, untuk bisa tetap survive dalam kondisi seperti ini. Ya, kami guru-guru juga harus mempunyai motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang baik dengan inovasi, dengan kreativitasnya. Kakak-kakak ya, kalian juga harus demikian. Bahwa sesungguhnya masa depan itu ada di tangan kita. Ya, kalau kita kemudian lemah, kita tidak bersungguh-sungguh, ya sudah. Ya, kalian adalah anak-anak harapan ya yang akan membangun peradaban ini. Insya Allah, luar biasa ya. Pesan dari Usririn yang spiritual dan motivasi. Kalau dari Asfa sendiri nih, apa sih yang menurut Asfa penting banget buat dijaga atau perlu dipunyai ya sama seorang murid biar bisa bertahan di masa-masa kayak gini? Nggak jauh dari Ustazah Ririn juga spiritual sama semangat motivasi ya, Us. Jadi ya kita tuh harus istiqomah dengan amal yaumiyah kita nih. Jadi di Semahika ini ada nilai plusnya. Jadi kita tuh ada G-Form, itu tuh untuk mengisi amal yaumiyah kita. Kita waktu BPI juga ngisi amal yaumiyah ya, Us. Ya sepekan itu kita tuh ngapain aja, sholat duha lah, tahajud, sholat gitu-gitu. Terus juga BPI itu kita tuh juga bisa merasakan ngisi ngecas spiritual kita gitu. Jadi itu kita dapat motivasi, terus spiritualnya juga dapat. Ya, saya pribadi istiqomah tuh dalam misalnya istiqomah dalam target ya. Misalnya oh ya aku semester ini nilainya harus naik. Jadi harus ada spirit, harus ada motivasi yang tinggi untuk menaikkan nilai itu. Tadi kalau boleh disampaikan ya tadi Usririn, hal yang perlu banget dimiliki adalah spiritual, terus motivasi. Kalau dari Asfa sendiri adalah keistiqomahan ya. Sebenarnya masih nyambung sih antara dua solusi ini, dan semua kalau boleh saya simpulkan itu letaknya pada keimanan, bener nggak? Bener ya? Yeah. Dan keimanan itu
kita pertahankan biar apa ya, walaupun memang kenyataannya yazid wa yanqus, itu kita bisa mengikhtiarkannya dengan menjaga ibadah kita dan amal yaumiyah kita. Dan nggak lupa nih, penting banget adalah ikut BPI. Sebelum kita akhirnya mengakhiri podcast kita, boleh dong Ustazah Ririn sama As menyampaikan sedikit kata ya, pesan-pesan atau mungkin kayak closing statement buat teman-teman di rumah. Kita mulai dari Ustazah Ririn, boleh monggo? Ya, terutama buat guru-guru gitu ya, teman-teman sejawatku, senantiasa menjaga ruhiyah kita spiritual, karena saat seseorang spiritualnya bagus, untuk transfer ilmu itu lebih mudah. Anak-anak juga mudah untuk menerima pelajaran, mudah juga untuk dinasehati. Kemudian jaga semangat, tetap berkreasi, tetap mempunyai inovasi yang bagus, dan sekali lagi lantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa dalam doa robitoh kita, bayangkan teman-teman kita, guru-guru kita, dan juga murid-murid kita. Oke teman-teman, saya ada pantun buat teman-teman semua, begitu ya. Pergi haji ke tanah suci. Tunggu ya, hari ini sekali ke tanah suci. Pulangnya membawa kurma, terus mengabdi di tengah pandemi, tetap menggema di saat corona. Masya Allah, luar biasa. Allah Akbar. Allahu Akbar. Nah, tadi udah dari Ustazah Ririn, pengen tahu dari Asfa. Boleh di Asfa kasih pesan nih buat teman-teman ya, teman-teman siswa di rumah, buat kira-kira ada pesan apa buat mereka? Ya, pesan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa selalu melihat target yang sudah kita buat. Ini soalnya kita tuh kalau nggak lihat target tuh sukanya kayak ngedon gitu ya. Terus juga jaga kesehatan, terus meningkatkan motivasi, istiqomah juga, tingkatkan spiritual kita. Nah, saya juga ada pantun nih, nggak mau kalah sama Ustazah Ririn. Iya. Anak baik menawan hati, suka taat pada orang tua, sekolah asik di kala pandemi, yang paling tepat ya di Semahika. Ya. Ingat ya teman-teman, yang paling tepat ya di Semahika. Ya, terima kasih kepada Ustazah Ririn dan Asfa yang sudah menyampaikan closing statement. Tadi tambah ada pantunnya juga, kreatif banget. Ternyata Asfa juga nggak mau kalah ya sama Ustazah Ririn. Sekarang giliran saya nih, host mau kasih closing statement. Ada 3 poin yang saya dapatkan ya, bisa teman-teman juga catat. Yang pertama, kita nih baik dari guru maupun dari murid ya, kita nggak boleh menyerah walaupun kondisinya kayak gini, walaupun kondisinya susah ya. Kedua, nah kita bisa kelihatan nih, bisa lihat nih kualitas seseorang dari ikhtiar mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dan poin yang ketiga nih yang nggak kalah penting, ini mah pamungkasnya, adalah pentingnya aspek spiritual ya, yang insya Allah di Semahika ini kita sangat-sangat menekankan hal itu. Buat teman-teman yang suka sama video ini atau ya habis nonton video ini, boleh dong kasih like-nya di bawah sini ya, kasih like-nya. Oke, dicukupkan, sampai ketemu lagi di podcast Semahika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lukiskan mimpi